Terkait dengan ekspor dan import ini sebetulnya yang sangat perlu dikhawatirkan bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam, intinya itu ya Pak ya. Iya, Nah tapi kalau boleh dilihat lagi Pak, mungkin ada isu lain lagi Pak, karena kalau kita lihat ini kan sebetulnya Amerika Serikat ini merupakan salah satu mitra dagang juga dengan Indonesia Pak, selain dengan China. Mungkin iya. China mitra dagang yang utama atau yang lebih besar ya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tadi Anda melihat bahwa sebetulnya kalau kita berbicara quantity mungkin bukan yang terlalu besar ya, jadi tidak terlalu isu. Nah tapi ada hal lain tidak Pak yang akhirnya kita melihat bahwa sebetulnya kita harus cukup waspada nih terkait dengan penerapan tarif 19% ini mungkin dalam jangka pendek atau jangka menengah. Ya kita memang harus memperhatikan tuntutan-tuntutan lainnya di samping tarif ini kan. Jadi misalnya kita seolah-olah kemudian dipaksa untuk membeli produk sekian dengan nilai sekian. Itu kan seperti pesawat Boeing 3,2 miliar US, 50 pesawat. Ini kita siap nggak mengoperasikan pesawat itu, ya kan? Garuda siap nggak, ya, mengoperasikan tiba-tiba kalau misalnya masuk begitu banyak pesawat, walaupun nanti bertahap atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi dengan planningnya bagi pihak BUMN seperti Garuda ini dia siap nggak? Jangan-jangan akibat terlalu over ekspansi kayak gini, nanti malah tambah jebol BUMN-nya begitu. Nah ini seperti kayak gini harus diperhatikan juga. Karena ini kan nanti akan terjadi defisit perdagangan kan. Kenapa? Karena impor kita kan udah ditarget nih. Minyak itu 15 miliar US. Kemudian kita lihat kapas, kedelai, gandum itu 4,5 miliar US. Kemudian apalagi pesawat 3,2 miliar US. Itu udah 20-an miliar US kan. Nah, kemudian ekspor kita kalau ini macet nih ke sana nih, menurun nih kan, defisit perdagangan kan yang cukup besar kan. Kan nanti belum di Amerika kan daya beli juga turun sekarang masyarakatnya. Barang kita menjadi mahal di Amerika. Nah ini akan terjadi defisit perdagangan. Ya. Nah kemudian karena barang kita ini 5 produk ekspor ini tenaga kerja yang terserap itu hampir 6 juta. Hampir 6 juta. Ini kalau PHK bagaimana? Nah, ini juga turunannya. Ini yang harus kita perhatikan dengan benar begitu. Baik, tapi kalau dari Komisi 6 sendiri ya Pak, bagaimana untuk bisa mendorong Kemendak artinya untuk bisa meningkatkan kualitas ekspor ya produk-produk kita, seperti apa sih produk-produk dalam negeri yang memang layak untuk diekspor. Tadi kan Anda menyampaikan kalau kita berbicara dengan China mungkin lain cerita ya Pak ya, tapi dengan Vietnam ini kita mungkin ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, bagaimana dari Komisi 6 sendiri untuk bisa terus mendorong Kemendak meningkatkan kualitas, lalu juga mungkin quantity juga Pak? Jadi ini ada beberapa isu nih Sinta. Yang pertama ini soal ICOR nih. ICOR ini incremental capital output ratio kita terendah ini kan. Sebelum sampai ke sana ya. Jadi artinya apa? Karena tidak efisien. ICOR kita, industri kita, ya situasi bisnis kita di dalam ini tidak terlalu siap. Kenapa? Karena ICOR kita bermasalah. Di sini banyak pungli, regulasi yang berubah-ubah dan sebagainya, itu membuat ICOR kita ini cuma sangat tinggi 6,3 banding dengan Vietnam 4,4 misalnya, atau negara ASEAN lainnya juga rendah daripada kita. Yang kedua PMI tadi mengalami kontraksi yang cukup tinggi. Nah kemudian ada faktor-faktor lain COGS tadi, harga pokok produksi dan sebagainya. Nah apa yang harus dilakukan Kemendak? Ini saya sebetulnya cukup prihatin dengan Kementerian Perdagangan ini. Kenapa? Karena apa? Ini Kementerian Perdagangan seolah-olah tidak dijadikan kementerian strategis. Kenapa bisa begitu? Karena anggaran yang dipresentasikan kemarin di Komisi 6 itu dari 1,8 T Pagu 2025, 2026 indikatifnya turun jadi 1,1 triliun rupiah. Bayangin turunnya berapa besar. Ya. Itu kalau saya tanya kemarin di Laker dengan Menteri, itu hanya cukup untuk gaji dan gaji aja nggak cukup. 2026 dengan angka sekian, ya kan? Berarti apa? Belum lagi pos-pos lain, Dirjen Pemberdayaan Ekspor, tinggal 5 miliar anggarannya. Dari 76 miliar tinggal 5 miliar. Kemudian perlindungan konsumen tertib niaga, tinggal 30 miliar dari 190 miliar. 119 miliar. Artinya apa? Artinya
pemberdayaan ekspor kita mana bisa jalan kalau anggarannya hanya tinggal sekian gitu, tinggal 5 miliar. Bagaimana dengan PKTN-nya, pelindungan konsumen tertib niaga, pemberantasan barang-barang ilegal? Itu kan mau omong kosong apa kan? Jadi artinya apa? Ini Kementerian Perdagangan kalau dengan anggaran kayak gini, ini bisa lumpuh nggak berjalan. Itu yang akan terjadi. Nah, ini kita mohon pemerintah serius. Baik. Karena ini kan soal perang tarif ini, bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap Kementerian Perdagangan agar bisa menembus pasar-pasar lain. Baik. Ya kan? Jadi menciptakan pasar baru ya. Ya, salah satunya kan. Tapi dengan anggaran sekian, apa yang bisa kita harapkan dari Kementerian Perdagangan? Nah, ini menjadi isu penting ya untuk kita harus bahas bersama dengan pemerintah jauh lebih dalam supaya pemerintah tahu bahwa kementerian ini kementerian strategis, tapi kalau dibuat tidak strategis ya boro-boro kita harapin ekspornya naik. Baik.